Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita mengenai aljabar. Semoga murid-murid Miss yang menyaksikan video kali ini dalam keadaan sehat semuanya ya di rumah. Oke, langsung aja kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada materi tentang substitusi, atau yang lebih tepatnya nih, topik hari ini itu adalah mensubstitusi bilangan pada bentuk aljabar. Nah, udah pada tahu belum substitusi itu apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas ya. Kita bahas dari bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, untuk bentuk aljabar sendiri di sini sebenarnya kita sudah pernah membahas di pertama kali bab aljabar ini. Di pengenalannya ya, kemarin kita udah jabar bahwa aljabar ini terdiri dari beberapa suku atau dari satu suku yang terdiri dari suatu variabel atau koefisien dan variabel dan konstantanya. Nah, ternyata bentuk aljabar itu memiliki nilai yang ada nilainya, memiliki nilai tertentu. Nah, maksudnya nilai tertentu tuh apa sih? Selama ini kan kalian taunya bahwa aljabar itu ternyata cuma ada variabelnya yang tidak tahu nilai aslinya berapa. Nah, ternyata dia punya nilainya. Misalnya Miss punya bentuk aljabar A pangkat 2 dikurang 3A tambah 5 gitu ya. Nah, di sini kan sampai di sini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi kita bisa mencari nilainya jika variabel A-nya itu diketahui nilainya. Di sini misalnya diketahui A sama dengan 2. Maka setiap A yang ada pada operasi aljabar yang tadi kita ganti dengan angka 2, seperti itu ya. Nah, jadinya akan seperti apa tuh jadinya? Nah, jadinya akan seperti ini. A-nya menjadi A pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2, min 3A menjadi min 3 kali 2, dan tambah 5-nya tetap aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa menghitung atau mencari hasilnya. Oke, kita lanjut ya, langsung aja kita cari hasilnya. 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 3 kali 2 6 ditambah 5. Nah, 4 kurang 6 itu min 2 ditambah 5 3 ya. Oke, nah disinilah yang dimaksudkan bahwa bentuk aljabar itu memiliki nilai tertentu, ada nilainya. Oke? Nah, ketika kalian menggantikan angka A tadi menjadi A, itu disebut substitusi. Ketika kalian menggantikan A menjadi 2 ya, itu disebut substitusi. Atau dengan kata lain, kalau Miss definisikan, substitusi itu adalah suatu pengerjaan dalam matematika untuk mengganti variabel dengan bilangan yang ditentukan. Nah, harus ditekankan di sini bahwa mengganti variabel dengan bilangan yang ditentukan merupakan definisi dari substitusi. Kuncinya adalah mengganti variabelnya. Oke? Nah, sekarang Miss akan memberikan contoh kasus agar kalian lebih paham mengenai apa sih itu substitusi. Kalau Miss punya jeruk sama apel. Nah, di sini Miss tidak tahu harga jeruk dan apelnya, jadi belum ada dikasih tahu nih harga jeruk dan apelnya. Nah, kita di sini bisa buat pemodelan matematika dengan mengibaratkan jeruk itu adalah X dan harga apel itu adalah Y. Jadi harga jeruk adalah X dan harga apel adalah Y. Nah, di sini kalian bisa hitung ada berapa jeruk di situ? Ada 4 jeruk. Berarti kalau kita mau buat harganya ya buat 4X. Kita nggak tahu harganya. Ditambah, nah misalnya Miss mau beli 4 jeruk dan 3 apel nih. Tambah 3Y. Nah, ini adalah model matematika ketika Miss tidak tahu harganya berapa. Tetapi ketika harganya sudah diketahui, misalnya harga jeruknya diketahui 4.000 per buah, maka di sini Miss bisa mensubstitusi harga jeruk itu ke dalam X yang tadi. Nah, ini langsung aja 4 dikali 4.000 ditambah Miss substitusikan juga harga apelnya 8.000 ke Y yang tadi. Nah, jadi 3 dikali 8.000. Seperti itu ya. Nah, 4 dikali 4.000 itu adalah 16.000. Ditambah 3 dikali 8.000 itu adalah 24.000.
Nah, maka di sini Miss bisa tahu nilainya, atau Miss bisa tahu harga 4 buah apel ditambah 4 buah jeruk ditambah 3 buah apel itu adalah 40.000. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke persoalan yang lain. Ini ada nih, tentukan nilai bentuk aljabar berikut jika n-nya adalah min 4. Jadi kalau misalnya n-nya sama dengan minus 4, 8n itu berarti berapa? Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai n tadi ke dalam sini. 8 dikali minus 4. Jadi setiap nilai n diganti minus 4 ya. 8 dikali minus 4 itu adalah minus 32. Oke, lanjut nomor 2 sama dengan lanjut 5. Nah, n-nya kita ganti lagi nih dengan minus 4. Berarti kalau n kuadrat berarti di sini jadinya minus 4 kuadrat juga ya. Nah, tinggal ditambahin dengan 1 nanti. Nah, ini 5 dikali, kita kuadratkan dulu. Negatif 4 dikali negatif 4 itu jadi 16 tambah 1. 5 dikali 16 itu 80 ditambah 1. Hasilnya adalah 81 ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini sama seperti yang sebelumnya, n-nya nanti kita masukkan juga menjadi minus 4. 3 dikali minus 4 ditambah 10. Nah, jadi kalau Miss buat kurung yang seperti itu artinya kali ya. Nah, artinya 3 dikali minus 4 berarti minus 12 ditambah 10 angkat 2 sama dengan minus 12 tambah 10 itu adalah minus 2. Nah, dipangkatin dengan 2. Minus 2 dikali minus 2 hasilnya positif 4. Oke, gampang ya. Nah, lanjut nih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai bentuk aljabar berikut jika x sama dengan 2 dan y sama dengan minus 1. Di sini sudah ada 2 variabel dengan nilai yang berbeda. Maka di sini kita harus ingat bahwa setiap nanti kita ketemu x, kita akan menggantikan dengan 2, dan setiap kali kita ketemu dengan y, kita akan menggantikan negatif 1. Seperti itu ya. Nah, ini Miss bedakan warnanya aja biar kalian paham nih yang mana yang menggantikan yang mana gitu ya. 2 dikali x-nya itu adalah 2 ditambah 5y, berarti 5 dikali y itu berapa? Nah, 5-nya dikali minus 1 sama dengan 2 kali 2 itu 4. Nah, ditambah 5 dikali negatif 1, negatif 5. Nah, di sini kita bisa lihat positif kalau ketemu sama negatif hasilnya negatif. Berarti 4 dikurang 5, negatif 1. Oke? Sip, lanjut ya nomor 2. Sama seperti tadi. Di sini ketika ada x nanti kita akan ganti dengan atau substitusi dengan 2, dan ketika ada y kita akan substitusi dengan minus 1. Oke? Sip ya. Langsung aja nih. X-nya itu berapa tadi? 2. Kemudian nah, kalau untuk kali kalian bisa pakai titik boleh. Kalian mau pakai kurung juga boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau samain semua, kurung-kurung semua juga boleh gitu. Nah, ini dikali dengan negatif 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali x. X-nya itu berapa tadi? X-nya itu 2. Kemudian
dikali lagi dengan Y. Negatif 1 sama dengan, ingat ya tadi kita pangkatin dulu kalau ada seperti ini. Berarti negatif 1 dipangkatin 2 jadinya 1. Berarti 2-nya dikali dengan 1. Nah, ini negatif 3. Ini langsung dikali, ini 2 dikali negatif 1. Jadi negatif 2. Oke, sama dengan 2 dikali 1 itu 2. Negatif 2 dikali negatif 3 itu adalah positif 6. 2 ditambah 6 adalah 8. Oke, sip ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang penting kalian sudah paham bahwa substitusi di situ adalah menggantikan nilai yang diketahui ke operasi aljabarnya. Nah, di sini adalah tentukan keliling dan luas persegi jika M sama dengan 4 dan N sama dengan 2. Nah, fokusnya kalian di sini adalah 5M kurang 7N ini adalah panjang sisinya. Anggaplah ini cm gitu ya. Sekian cm, 5M kurang 7N cm. Nah, kita yang harus hitung dulu nih berapa sih 5M kurang 7N itu. Nah, langsung aja kita masukin 5 dikali 4 dikurang 7, N-nya berapa? N-nya 2 ya. 5 kali 4 itu 20. Minus 7 kali 2 itu 14. 20 kurang 14 6 cm, karena tadi satuannya cm. Oke, sip. Nah, kalau sudah tahu sisinya, baru deh kita bisa cari keliling dan luas perseginya. Pertama kita cari dulu keliling. Ada yang masih ingat nggak nih rumus keliling persegi itu apa? Coba diingat-ingat lagi ya. Nah, keliling persegi itu rumusnya 4 dikali S sama dengan 4 dikali 6 cm, karena tadi sisinya sudah kita cari, hasilnya 6 cm. Berapa tuh 4 dikali 6? 24 cm. Oke, kalau luas persegi apa rumusnya? Ayo. Ini keliling, sekarang kita luas. Luas persegi rumusnya adalah sisi pangkat 2. Oke. Sisinya itu 6 cm. Karena pangkat 2 berarti kita langsung buat kurang gini nih. Pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 36 cm pangkat 2. Oke. Sip ya. Nggak begitu sulit ya untuk dimengerti. Nah, karena sudah Miss jelaskan semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan memperhatikan penjelasannya. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan agar dapat melatih diri kalian untuk mengukur kemampuan kalian, silahkan kerjakan latihan yang akan diberikan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.